Keempat, memahami, meletakkan hati, kehadiran hati, pemahaman tentang apa-apa saja yang kita baca di dalam sholat, sejak dari takbir sampai tahiyat salam, kemudian pengagungan Tuhan, takut, berharap sangat, dan malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Saya memang senantiasa mengkaji tentang khusyuk ini. Sebab khusyuk yang dibahas oleh ulama di dalam kitab yang saya miliki, saya kurang paham dengan bahasa mereka. Sehingga saya membuat formulasi sendiri. Pertama, saya formulasikan terciptanya sholat khusyuk itu di luarnya itu ada 4. Berulang-ulang saya katakan, yaitu bagaimana kita merasakan ketika kita berdiri sholat itu, Tuhan itu hadir di depan kita. Kedua, kita menganggap bahwa sholat kita maghrib tadi itu adalah sholat yang terakhir bagi kita, karena sebelum Isya ajal kita datang. Ketiga, dalam sholat itu sebelumnya kita meratap-ratap, kita tunduk, kita sungkam, tumaskinu, tenang, watuwadi'u, kita enggak melihat apa-apa. Kalau Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabat, begitu masuk waktu muka mereka pada berubah. Rasulullah tidak kenal dengan menantunya Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, tidak kenal dengan Abu Bakar, tidak kenal dengan Umar. Mukanya berubah. Karena begitu dia dekat dengan Allah pada saat itu. Benar-benar berubah. Dipanggil pun Rasulullah sudah tidak menyahut lagi. Keempat, memahami, meletakkan hati, kehadiran hati, pemahaman tentang apa-apa saja yang kita baca di dalam sholat, sejak dari takbir sampai tahiyat salam, kemudian pengagungan Tuhan, takut, berharap sangat, dan malu. Itu barangkali kalau saya ibaratkan 4 sudut di ruang bangunan yang nampak di luar. Kemudian 4 segi lagi, 4 sudut lagi di dalam pelaksanaan sholat. Pada saat takbiratul ihram, kita letakkan muqaranah niat. Allahu Akbar itu awalnya alif, akhirnya ra. Ketika kita berdiri betul, tangan mulai bergerak atau tidak ada tangan sama sekali. Allahu Akbar.
Ini penggelangan tangan ini dipegang sampai jari-jari ketemu, ini lurus, tunjuk di tangan ini menuju siku. Gitu. Ada yang di tengah-tengah, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Tidak ada persoalan. Ketika A dengan Ro itu, bagi yang pakai usolli, 4 persoalan yang jelas, terinci. Nama sholat, sifat sholat, kita sebagai apa, dan karena Allah. 4. Kalau sholat sendiri di rumah, kita hanya meletakkan nama sholat, sifat sholat. Kalau kita jadi makmum, ya 4. Kalau orang jadi makmum 4. Yaitu fardul maghrib, adaan atau kodoan, imaman atau makmuman, lillahi ta'ala. 4 ini yang harus benar-benar tertanam pada takbiratul ihram. Allah, tangan lewat telinga. Boleh begitu, boleh begini, tapi ini tangan setentangan. Kalau orang di dalam buku yang dianukan oleh Imam Ghazali sebahu tingginya, tapi kalau menurut I'anatul Talibin ininya ke ini, empal dengan tunjuk lolos telinga, nggak nyangkut, terserah begitu atau begini. Allahu Akbar. Tangan apa adanya, alami saja, lurus apa merapat atau jarang, alami saja. Allah. Jangan dibuat-buat sampai begini atau sengaja direnggang-renggangkan, jangan, alami saja. Allah. Dalam takbiratul ihram itu kita fokus. Saya mengatakan kiat yang terakhir pada saat kita mau takbiratul ihram itu hati memerintahkan. Berdiri betul, gerak. Hati. Jangan mendahului hati. Allahu Akbar. Hati belum merintah, kita sudah berbuat. Kehusukan tidak tercipta. Tapi kalau hati memerintah, ayo, berdiri betul. Jatuhkan niat, kata hati. Hati jangan terucap tapi. Allah. Hati memerintahkan lagi. Baca doa iftitah. Ini inteligensi kita jalan kan dengan hafalan masing-masing. Apa doa iftitah itu? Serah Bapak. Apa wajjahtu wajhiya, atau Allahumma ba'id baini, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabaraka wa ta'ala. Apakah Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, terserah. Bermacam-macam. Apa mau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali, subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim 3 kali, apa membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 3 kali, terserah. Itu perbuatan Rasul semua, ada kitabnya, terserah. Tapi jangan sampai nggak dibaca.
Dan rata-rata orang sudah tidak membaca lagi doa iftitah itu. Dapat saya katakan begitu karena ketika Imam Allahu Akbar, saya kasih jarak sekedar membaca subhanallah, atau saya sendiri membaca subhanallah lalu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu Akbar, baru wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama bismillahirrahmanirrahim, kata Imam. Stop saya, karena saya wajib mendengar imam membaca Fatihah, sedangkan saya membaca wajjahtu wajhiya itu hukumnya sunnah. Saya lebih baik ngambil yang wajib. Barangkali bapak-bapak di sini lewat imam membaca Fatihah, kita masih terus menyelesaikan doa iftitah itu. Nggak tahu saya. Wajib mendengarkan imam membaca Fatihah, tapi kita membaca doa iftitah. Kalau di luar wajib apa namanya? Wajib tidak kita laksanakan. Apa namanya? Haram kan? Se-ekstrim itukah? Tapi Bapak dapat pembelaan dari ulama lain. Tidak masalah. Tapi ilmu yang kita pelajari, faiza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, dengar, dia taati, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pasti. Sedangkan kita membaca wajjahtu wajhiya itu belum tentu dapat. Tapi kalau kita taati, dia, kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tetap dalam takbiratul ihram. Sehingga jika kita benar-benar memulai sholat kita dengan takbiratul ihram, kita memahami bacaan takbiratul ihram itu apa dalam hati kita. Mau diterjemahkan boleh dalam hati. Tapi sebaiknya menerjemahkannya itu di luar saja, di luar sholat. Allahu Akbar itu artinya maha besar ya. Sehingganya apabila dibelokkan orang, apabila dibelokkan orang, kita membaca Allahu Akbar itu artinya Allah maha kecil. Salah kata kita. Karena kita sudah hafal banget. Sehingga ketika kita Allahu Akbar itu, hati kita berucap Allahu Akbar. Tidak usah kita terjemahkan Allah Maha Besar, karena sudah hafal kita di luar sholat. Allahu Akbar. Saya bilang hati itu komando. Komando itu dalam hal baris berbaris lebih pintar dia dari yang baris. Lebih pintar komando kok. Dalam baris berbaris. Makanya dia diangkat jadi komando karena dia lebih pintar. Bahkan dia sebagai seorang komando bisa duduk, bisa berada di depan, bisa berada di belakang, bisa berada di kiri, bisa berada di kanan, sambil pegang tongkat komando. Yang salah kakinya dipecut, dibenarin kaki dalam keadaan baris. Begitu juga kita sedang sholat. Kalau hati kita sudah melayang kemana-mana, hati meluruskan. Sehingga kontak perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. 3 hal waktu kita mulai sholat sebelum salam, itu harus menyatu.
Allahu Akbar di mulut, Allahu Akbar di hati. Duluan hati mengucapkan Allahu Akbar, baru mulut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hati, mulut kita dalam ini secara pelan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca Fatihah yang pertama ya, rekaan pertama ya. Rekaan kedua enggak lagi pakai A'udzubillah. Rekaan yang pertama aja. Terutama imam. A'udzubillahnya pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim, kata hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, kata hati. Beriring dia. Wow. Kalau enggak begitu hanyut Pak kita. Hanyut dalam kesibukan kita masing-masing. Yang dimaksud hadirnya hati dalam sholat menurut Imam Ghazali, hati itu tidak kemana-mana. Sholat kita itu saya katakan 4 sudut bangunan ini, hati kita nggak keluar dari dalam ini. Hati kita dalam takbiratul ihram, hati kita dalam iyyaka na'budu, hati kita dalam asyhadu an la ilaha illallah. Di 4 sudut ini tidak keluar hati kita. Tidak keluar dari pintu, tidak keluar dari jendela. Hati kita dalam kubus itu. Dalam perkataan dan perbuatan. Enggak tembus hati kita. Itu yang dimaksud dengan menghadirkan hati. Sehingga benar-benar hati itu sibuk Pak. Saking sibuknya hati, kita tuh tidak bisa membuat nada bacaan Al-Quran kita itu meliuk-liuk kemana-mana. Berat rasanya. Kalau sampai orang berlagu-lagu, itu lalai dia. Jangan-jangan dia teringat dengan As-Sudais. Kalau nadanya ada Sudais, dia ingat Sudais sekali. Itu takbiratul ihram. Bapak-bapak sebagai jemaah, kalau bapak takbiratul ihramnya lurus, masuk, fokus. Menurut Imam Hanafi, nggak usah deh baca-baca yang lain-lain lagi. Allahu Akbar. Nggak usah baca Fatihah, nggak usah baca doa iftitah. Ruku, imam mengajak ruku, imam mengajak sujud, imam mengajak duduk antara 2 sujud, imam mengajak baca tasawuf, berdiri. Nggak usah diikut sama sekali. Ikut imam, karena kita surah berserah diri kepada imam. Itu menurut Imam Hanafi. Jadi takbiratul ihram itu tolok ukur. Bapak mau pilih yang mana? Cuma kalau Bapak milih Imam Hanafi, ya terus Imam Hanafi. Jangan pada saat itu Bapak turun Imam Hanafi kena gampang. Giliran yang lain-lain Bapak nggak turut. Kalau Bapak takbiratul ihramnya eksis kepada Imam Hanafi, ya sampai terakhir eksis. Jangan pada saat sholat semua imam diikut semua. Hanafi diikut, Syafi'i diikut, Maliki diikut, Hambali diikut. Itu pertanyaan. Takbiratul ihram itu merupakan tolok ukur. Bila fokus takbiratul ihram, tidak usah lagi deh mengundangkan yang lain, lakukan yang lain. Ikut aja imam. Udah.
Nggak usah baca Fatihah, nggak usah baca doa kita, terus saja fokus hati. Tapi ikuti bacaan imam diikuti, tapi hati kita jangan kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim, kata imam, hati kita mengikuti. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak usah kita ucapkan, hati membayangkan alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Hati membayangkan. Yang namanya ngikut, ikut. Bukan segala segi perbuatan dilakukan, bukan. Yang namanya ngikut kan. Ikut aja. Artinya mengikuti itu apa ya? Kita exit di dalamnya. Yang namanya ngikut kan exit. Eksis, bukan exit, eksis. Kita ikut hadir di dalamnya. Ya, seperti kita ini nih. Bapak, baju bapak lain, baju bapak lain, baju bapak lain. Tapi kita ada di sini kan. Nggak harus seragam. Bapak duduk ngadap kemana kayak terserah. Yang penting ikut hadir dalam ini. Itu ini. Kalau itu Bapak lakukan, yakin Bapak takbiratul ihram sudah masuk, sudah selesai sebagai jemaah, paling enak. Makanya berjemaah itu 27 kali lipat derajatnya dibanding sholat sendiri di rumah. Sendirian. Pertama, sholat di rumah itu kita beban beratnya kita sendiri yang nanggung. Kalau salah kita yang nanggung. Kalau kita berjemaah, kita salah ditanggung oleh imam. Itu. Apalagi? Benar nggak begitu? Ya. Ayo. Ya. Kalau kita tadi kan kita takbir aja. Ya. Sholat subuh 2 rakaat, kita kan imam baca semuanya dengan bersuara ya Ustaz ya. Ya. Nah, kalau sholat selain subuh misalnya ada rakaat maghrib, rakaat 3, kan imam kan diam. Berarti kan kita membaca Al-Fatihah, karena kan kita nggak dengar imam baca Al-Fatihahnya. Di rakaat terakhir ya. Rakaat ketiga. Ya. Ya, saya pernah dengar juga ceramah. Ya kita kalau imamnya itu dia membaca dalam hati, kita akhirnya membaca sendiri. Tapi kalau untuk pada saat imam membaca dari awal sampai akhir, dia membaca bersuara, kita menyimakannya dalam hati seperti Ustaz bilang tadi, kalau misalnya rakaat ketiga kayak bisa kan 2 rakaat kan nggak membaca. Iya. Jadi kita membaca dalam hati sendiri. Iya. Kan tadi ada kunci. Kita setelah kita takbiratul ihram mendengarkan imam. Setelah imam bersuara, diam kita. Kan kuncinya. Imam bersuara. Terutama baca Fatihah dengan baca surat. Udah kita dengar. Tapi manakala imam diam, tidak kedengaran, ya kita baca Fatihah. Sholat duhur 4 rakaat diam semua, cuma takbirnya aja yang terdengar. Asar diam 4 rakaat. Ya kita baca Fatihah. Kalau sempat baca surat. Cuma baca yang pendek-pendek. Baca Fatihahnya baca yang cepat. Tapi turuti kata hati, jangan mentang-mentang cepat hati ditinggalkan. Jadi kalau kita ikut jemaah, dengar imam kalau imam bersuara. Tapi kalau imam tidak bersuara, sudah. Misalnya, Allahu Akbar kata imam. Ya sudah, kita ngangkat tangan aja. Dalam hati aja Allahu Akbar. Dengan Allahu Akbar kata imam, Allahu Akbar. Kadang-kadang lebih kerasan jemaah, pernah saya begitu. Membuat khilaf imam kalau suara takbir makmum lebih kencang. Ya,
Kata kuncinya, imam itu bacaannya itu terdengar atau tidak. Kalau dia terdengar, kita simak. Kalau tidak terdengar, kita baca. Gitu. Oke. Yang lain. Ya. Nanya Pak, untuk mensinkronkan antara hati dan pikiran, kadang di sekolah timbul pikiran yang lain. Itu gimana caranya atau dan pandangan nanti ke arah mana agar bisa fokus, bisa sinkron seperti ini. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bagaimana supaya hati dan pikiran menyatu? Menyatu. Hati dan pikiran menyatu. Ya. Bagaimana caranya supaya hati dan pikiran menyatu? Tidak saja hati dan pikiran menyatu itu, Pak. Perbuatan dan perkataan. 4 hal menyatu. Empat. 3 hal. Hati. 4 benar 4. Hati, pikiran, perbuatan, perkataan. Menyatu. Itu bagaimana caranya? Turutin hati. Hati itu dijadikan komando. Jangan keluar dari hati, jangan mendahului hati. Ikutin hati. Bahasa-bahasa istilah sholat kita sudah kuasai. Kita berdiri. Berdiri betul, kata hati, diri kita. Niat. Datukan niat. Takbir. Allah. Kita ikutin. Doa iftitah. Dalam hati kita nih halus sekali dalam hati kita itu. Baca doa iftitah. Baca Fatihah. Dalam hati halus, ikutin. Baca Fatihah. Keringat Bapak barangkali untuk menaruh itu, untuk menjadikan ini satu ikatan yang tak terpisahkan. Hati, pikiran, perkataan, perbuatan sibuk benar-benar. Itulah yang dengan sesibuk-sibuknya hati pada saat kita sholat. Berat kedengarannya ketika kita takbir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Apalagi kalau sampai Bapak menerjemahkan juga dalam hati. Lebih berat lagi. Makanya buka pelajaran sholat dihafalkan apa maknanya itu. Iya karena bubu diiringin oleh terjemahannya, kepada engkau kami menyembah, wa iya karena nasta'in, pada engkau kami minta tolong. Halus terasanya itu, halus terdengar di hati. Ini kita latihan. Kalau Bapak ingin latihan menciptakan khusyukan sholat tasbih deh kalian. Baca tasbih, setelah baca Fatihah 15 kali tasbih kan? Ya. Lain dari itu 10 kan? Sehingga genap 300 tasbih. Setelah Fatihah 15 tasbih.
Rakaat pertama dan rakaat kedua. Selain dari itu 10-10. Allah Akbar, baca Fatihah, baca surat, tasbih 15 kali. Dah, terus ruku. Ruku, ya benar. Ruku, baca tasbih 10 kali. Bangkit dari ruku, baca tasbih 10. Bapak ingat yang 10 ini? Gimana cara Bapak mengingatnya? Apa menghitung dengan jari atau hati Bapak yang ngomong? Kalau hati Bapak melayang-layang, 9 atau sudah 10 tasbih saya. 15 atau baru 10. Kalau hati Bapak, maka belajarlah kalau ingin menciptakan sholat khusyuk pada sholat tasbih. Kondisikan kehusukan itu dalam sholat tasbih. Kalau enggak, gagal. Cuma sholat tasbih. Tapi ingat, sholat tasbih kan yang dipakai di Indonesia itu adalah Nabi Muhammad SAW mengajari pamannya Ibnu Abbas, mengajari Abbas, pamannya Abbas. Paman, mau nggak saya ajarin sholat tasbih? Langsung Nabi praktek. Habis Fatihah 15, ruku, habis ruku 5 ruku, dalam ruku 10, bangkit dari ruku 10 terus. Tapi bermacam-macam. Nabi juga ngajarin orang lain baca tasbih lain. Tapi pada Abbas Nabi mengajarin begitu. Jadi yang kita laksanakan sholat tasbih ini itu ajaran Nabi kepada pamannya Abbas. Andai kata ada orang yang lain, memang ada berbeda, ada yang lain. Tapi semua 300. Ada yang sholat tasbihnya itu 1 salam 4 rakaat. Kalau kita bikin 2 kali salam ya, bikin sekali salam. Ya memang. Kalau siang 1 kali salam. Kalau malam 2 kali salam. Itu memang ada hadis Nabi begitu. Kalau siang bikin 1 kali salam, kalau malam 2 kali salam. Itu Pak. Jadi cara menyatukan hati, pikiran, perbuatan, perkataan. Hati dijadikan komando. Demikian yang dapat saya sampaikan. Man ijtama'nal huda wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.